Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang istilah imsak, kemudian kapan waktu berhentinya makan dan minum ketika sahur, apakah pada saat waktu imsak itu, atau pada saat berkumandang adzan subuh, atau saat masuknya waktu subuh. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, untuk poin yang pertama saya akan membahas tentang istilah imsak yang berkembang pada masyarakat muslim di Indonesia. Secara umum, ketika kita membuka literatur fikih klasik dari 4 madhab, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali, kita tidak akan pernah menemukan istilah imsak sebagai waktu berhentinya makan dan minum ketika santap sahur gitu. Makanya para ulama di Indonesia justru mengenalkan istilah imsak itu kepada kaum muslimin di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika itu tidak kita temukan pada literatur fikih klasik, lantas perbuatan atau istilah imsak itu tidak boleh kita pakai di Indonesia? Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya istilah imsak yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia itu merupakan waktu kehati-hatian berhentinya makan dan minum pada saat sahur beberapa saat menjelang masuknya waktu subuh gitu. Dan ini waktu imsak itu yang kita kenal di Indonesia itu biasanya jedanya sekitar 10 menit sebelum masuknya waktu subuh. Misalkan kalau subuh kita di Bandung hari ini kurang lebih jam 4.36 atau 37, berarti ditarik mundur ke belakang 10 menit, yaitu jam 4.26 atau 27, berarti 10 menit sebelum masuknya waktu subuh gitu. Nah, sekalipun memang istilah imsak itu tidak kita kenal atau tidak kita dapati pada literatur fikih klasik, namun perbuatan penetapan waktu kehati-hatian untuk berhenti makan dan minum menjelang masuknya waktu subuh itu sudah pernah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Hanya saja memang tidak dikenal istilah imsak. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, melalui sahabat Anas bin Malik dan sahabat Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhuma. Nah, suatu ketika sahabat Anas bin Malik itu bertanya kepada sahabat Zaid bin Tsabit, "Wahai Zaid, berapa kira-kira kita berhenti makan dan minum ketika sahur?" Atau dalam bahasa hadis itu disebutkan kam kana bainal adzani was sahur. Berapa kira-kira jeda waktu antara dikumandangkannya adzan dengan berhentinya makan minum ketika sahur? Kemudian Zaid bin Tsabit mengatakan qadra khamsina ayah, yaitu berhentinya kita makan dan minum ketika sahur ya kurang lebih 50 ayat kita baca dengan ayat yang random. Ayat random itu ya mungkin ketemu yang pendek, ketemu yang panjang gitu. Tapi sebenarnya berhenti makan dan minum qadra khamsina ayah itu sudah dilakukan sejak masa Nabi beserta para sahabat. Artinya itu dijadikan sebagai waktu kehati-hatian agar kaum muslimin yang akan menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan itu tidak kebablasan untuk berhenti makan dan minumnya gitu. Karena memang sejatinya waktu imsak ini bukan menjadi penentu akhir orang harus berhenti makan dan minum, bukan. Tapi ini dijadikan sebagai waktu kehati-hatian agar orang tidak kebablasan. Karena memang sebenarnya batas akhir makan dan minum itu ketika masuknya waktu subuh, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yaitu ketika sudah masuk waktu subuh ditandai dengan adanya benang hitam di antara benang putih gitu kan. Nah, tapi tentu saja tidak semua orang itu bisa membaca fenomena alam tersebut gitu. Nah, daripada nanti kebablasan, maka dibuatlah jeda kehati-hatian, bukan sebagai penentu akhir. Gitu. Artinya ketika misalkan nih teman-teman ada yang bangun, ada suara dari speaker masjid bunyinya imsak gitu. Kita baru bangun padahal gitu ya. Nah, di situ sebenarnya kita masih boleh makan dan minum, tapi jangan
berlama-lama, tapi disegerakan saja. Karena memang kalimat imsak itu belum menjadi penentu akhir batas makan dan minum, tapi hanya dijadikan sebagai batas kehati-hatian agar tidak kebablasan waktu subuh kita, gitu. Itu poin pertamanya, gitu. Nah, juga bukan penentu batas akhir itu bukan azan subuhnya, tapi masuknya waktu subuh. Misalkan tadi kalau di Bandung hari ini subuhnya itu jam 4.37 misalkan gitu. Maka 4.37 itu ketika kita tahu persis jam kita ini benar, maka tidak boleh lagi ada makan dan minum sekalipun kita belum mendengar suara azan. Maka sekali lagi jangan pernah menjadikan azan subuh itu sebagai penanda akhir makan sahur. Boleh jadi orang yang azan itu telat datang, boleh jadi suara azan tidak terdengar. Nah, kalau suara azan itu dijadikan patokan akhir makan dan minum ketika sahur, maka kita akan banyak kebablasan waktu kita. Maka yang benar adalah berhenti makan dan minum secara paten itu ketika masuknya waktu subuh, terdengar maupun tidak terdengar suara azan, gitu. Makanya teman-teman ketika sambil santap sahur tuh sambil memperhatikan jam, jangan-jangan nanti kita makan dan minum itu ternyata sudah mendekati bahkan bisa bablas. Jangan mendengarkan azan, karena azan itu kan yang melakukan manusia. Nah, manusia itu juga butuh makan sahur juga, bisa jadi dia telat, gitu. Oleh sebab itulah teman-teman sekalian bahwa saya beberapa kali mendengar cuplikan video di berbagai media sosial bahwa ada yang menyalah-nyalahkan istilah imsak ini di Indonesia. Ya sebenarnya memang tadi di literatur fikih klasik itu tidak dikenal istilah imsak. Hanya perbuatan itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi dan beserta para sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itulah kita juga sebagai muslim perlu berhati-hati, jangan sampai nanti makan sahur kita sudah melebihi batas yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk makan sahur. Nah, yang kedua, beberapa kali juga saya mendengar ada ustadz atau kiai yang menjelaskan bahwa makan dan minum sahur itu boleh sampai batas adzan subuh. Artinya selama adzan subuh itu masih berkumandang, kita masih boleh makan sahur. Nah, itu pendapat yang salah, itu tidak berdasar, gitu. Karena yang benar adalah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, itu adalah ketika masuknya waktu subuh, masuknya waktu adzan subuh, ada terdengar adzan maupun tidak, pokoknya dipatenkan sudah yakin masuk waktu subuh, maka di situ berhenti makan dan minum. Jangan menunggu suara adzan, karena boleh jadi yang adzan tadi telat. Apalagi tadi sampai ada pendapat yang mengatakan sambil makan, sambil menyelesaikan suara adzan kita dengar, itu salah. Gimana nggak salah kalau suara adzan itu ada orang yang muadzin itu suaranya lantang, suaranya panjang, ya dia selama itu juga kalau adzannya sampai 5 menit jadi santai aja makan itu sampai selesai, gitu. Padahal tidak seperti itu. Pokoknya masuknya waktu subuh menjadi penanda akhir batas kita boleh makan dan minum, terdengar maupun tidak terdengar suara adzan. Nah, itu istilah imsak yang berkembang di Indonesia. Itulah cerdasnya ulama-ulama di Indonesia, karena memang pada umat Islam di Indonesia sendiri tidak semuanya pandai membaca tanda-tanda alam ini sudah masuk waktu atau belum, sehingga oleh ulama-ulama di Indonesia dibuatkanlah waktu kehati-hatian yang hari ini kita kenal dengan istilah waktu imsak. Demikian.